Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu lagi di video saya tentang sepeda. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kemarin video saya tentang Unbound Gravel part 1, part 2, part 3. Alhamdulillah penontonnya sampai ribuan. Semoga bermanfaat. Biasanya soalnya video saya itu sekitar ya 100-an lah nonton, jadi agak surprise juga respons dari teman-teman semua. Video saat ini sekarang saya mau bahas tentang sepeda yang saya pakai kemarin di Unbound, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar dan insya Allah akan saya bahas di video sekarang. Jadi sebelum saya bahas detail tentang sepeda saya ini yang saya pakai kemarin di Unbound, saya mau bandingin secara general dulu dengan road bike. Jadi alhamdulillah saya juga punya road bike Specialized S-Works. Jadi kalau dilihat secara geometri ini ukurannya sama ya, 52 antara road bike dengan gravel. Gravel ini dia lebih relax posisinya, jadi lebih tinggi, nggak terlalu nunduk gitu dibanding dengan yang road bike. Pertama-tama saya mau bahas tentang frame-nya dulu. Jadi ini adalah frame karbon, tipenya Specialized COM kalau nggak salah ya. Jadi ini keluaran tahun 2020, E5 COM kalau nggak salah. Jadi ini karbon frame-nya. Terus si seat post-nya ini alloy. Terus si stem-nya juga alloy. Nah di tipe yang ini itu saya sukanya dia ada tempat penyimpanan khusus buat tools ya. Jadi kalau lihat si down tube-nya ini kan gede. Nah, tubesnya ini tubesnya ini bisa dibuka. Nah, jadi semua tools bisa masuk sini. Jadi bisa save tempat atau kalau misalnya kita mau pakai saddle bag di belakang buat misalnya kalau mau backpacking bisa buat naruh tenda atau segala macam. Jadi tools nggak perlu taruh di belakang saddle. Terus hal unik lagi tentang gravel bike yang nggak ada di road bike, nanti kita coba lihat di road bike ya. Ini jadi banyak baut-baut sambungan untuk naruh alat-alat. Jadi ini untuk naruh lunchbox, jadi frame box namanya. Jadi kalau misalnya isi buat makanan, terus yang di sini juga ini buat naruh bidon, biasanya ada satu di sini, terus di sebelah fork di sebelah satunya juga ada. Terus lihat di bawah sini, di bawah tube saya masukin juga ada lagi. Ini biasanya bisa saya isi bidon juga atau toolbox. Jadi harusnya bidonnya nggak terlalu panjang ya, karena nanti nabrak sama sepeda. Terus di belakang juga ada nih. Jadi ini yang unik tentang gravel bike adalah kalau lihat ini ada murnya juga. Ini buat masang fender. Nah jadi kalau misalnya kita medannya terlalu berlumpur, bisa dipasang fender di belakang sini. Nah terus tentang gravel bike lagi yang unik dibanding dengan road bike adalah si forknya ini. Jadi dia lebar ya. Jadi dibanding dengan road bike nanti kita lihat mereka lebih kecil. Terus clearance-nya ini yang penting. Jadi antara si fork sama si ban ini space-nya besar, ya kan? Jadi ini tujuannya supaya kita bisa masukin ukuran ban yang lebih besar. Nanti kita bahas ban yang saya pakai. Nanti sekarang kita coba lihat dulu di road bike perbandingannya. Nah ini forknya si road bike kan kecil, tipis. Jadi dia lebih aero gitu. Terus si clearance-nya juga nggak terlalu lebar. Ini saya sudah masukin ukuran 28. Mungkin bisa sampai ukuran 30-32 kali, tapi sudah mepet banget ini kalau road bike. Sekarang kita bahas drivetrain ya. Pertama kita bahas sistem dulu. Nah kalau gravel bike itu kan pertengahan antara MTB dengan road bike. Nah jadi sistemnya ini nggak terlalu panjang. Ini ukuran 70. Jadi maksudnya itu supaya handlingnya lebih gampang gitu. Jadi nggak terlalu aero, nggak yang panjang stretch gini, pendek kayak MTB.
supaya handlingnya kalau misalnya jalannya banyak lubang atau gravelnya besar-besar, bisa manuvernya bisa lebih gampang. Nah, terus khusus yang model ini itu dia punya namanya shock breaker ini. Jadi ini ukuran mau mantulnya seberapa gitu istilahnya. Jadi kalau saya pencet tuh, ya kan, tuh ini nyala. Kalau misalnya dimatikan, tuh dia jadi keras. Jadi kalau misalnya kita banyak di road ya dimatikan aja. Tapi kalau mau agak sedikit empuk bisa diputer. Terus ada sedikit shock breaker di depan. Nah, terus sekarang kita bahas handlebar. Handlebarnya ini bawaannya si Shimano, bawaannya Specialized aluminium. Dan yang unik tentang handlebar dari gravel bike itu dia punya istilahnya flare. Jadi flare itu kalau kita lihat, kalau road bike, nanti kita lihat ya, road bike itu kan si drop barnya ini dia lurus. Kalau ini kan kelihatan ada kebuka gini ya, kelihatan nggak, ada sedikit angle gitu, itu namanya flare. Artinya itu apa tuh, gunanya itu supaya tadi membuat nambah stabil. Jadi kalau misalnya kita di drop terus waktu turunan gravelnya loose, kita punya lebih punya balance gitu, atau handling yang lebih bagus gitu karena lebih lebar pegangannya. Nah, buat perbandingan aja, jadi kalau road bike saya ini si stemnya pakai 100 mili, jadi kan lebih panjang supaya lebih aero. Terus ini yang tadi saya bilang, jadi kalau road bike itu nggak ada flare-nya, jadi dia lurus aja. Jadi antara siku sampai dengan pergelangan tangan itu lurus. Kalau tadi gravel kan agak kebuka gitu. Terus kemarin ada yang nanya juga tentang si handle aero bar ini. Jadi saya pakai profil design tipe Air Strike, ini model lama ya, ini alloy juga. Jadi ini clip on, bisa dipasang bisa dilepas. Kalau medannya kayak kemarin yang relatively menurut saya sih nggak terlalu hilly, itu saya pakai ini, dan terutama kalau banyak sendiriannya gitu. Jadi ngelawan angin enak, bisa taruh siku di sini bisa lebih kenceng. Tapi kalau trennya hilly banget, ini saya lepas karena lumayan berat ini si aero bar ini. Selanjutnya kita bahas chainring ya. Jadi saya pakai setnya itu Shimano GRX yang mechanical, bukan yang Di2. Jadi ini istilahnya 2x karena di depannya ada dua chainring. Ini ukurannya 48 yang besar, yang belakang 31. Nah, belakangnya ini kasetnya, ini bawaannya standarnya sepeda ini kalau nggak salah 105 ya, Shimano 105, ukuran 1134. Jadi bayangin ini 1134, ini 4831. Jadi kalau nanjak enak banget ya pakai 31 di depan, terus di belakang biasanya sih saya jarang banget pakai 34, pakai 31 sama 30 aja sudah oke banget ini buat nanjak-nanjak di gravel. Nah, yang unik tentang GRX ini, dia ada ini nih, ada switch on and off ini. Jadi gunanya itu kelihatan nggak ya, ini bisa saya off kan, bisa on. Jadi gunanya ini itu untuk menahan si rantai. Jadi kalau on itu dia rantainya itu lebih lebih fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak lubang atau gravelnya besar-besar, dia nggak gampang untuk lepas si rantainya ini karena kegoyang-goyang terus. Tapi kalau misalnya di road ya di offin aja gini. Nah, pedalnya ini saya pakai Garmin XC100, jadi ada power meternya, tapi yang cuman sebelah kiri aja. Kalau yang kiri kanan XC200. Jadi karena saya kalau misalnya sepedaan selalu perhatiin power banget, jadi saya perlu pakai power meter. Ini saya kebetulan pakai yang di pedal. Untuk wheel set ini standarnya Specialized, jadi dia pakai DT Swiss model yang G540. Settingannya udah tubeless. Saya pakai bannya untuk yang kemarin waktu Unbound pakai ini Maxxis
Rambler ukuran 40. Nah, kalau lihat si model threadnya ini kayak gini. Jadi menurut saya sih ini paling aman lah, apalagi kemarin kan agak berlumpur ya, madi. Nah, saya juga punya beberapa model yang lain. Nah, ini ukuran 38. Ini sebenarnya yang bawaannya si standarnya sepeda. Jadi Pathfinder Pro ukuran 38. Ya benar. Nah, ini tengahnya kan agak licin ya, slick ya. Baru ada kembangannya di samping nih kalau lihat bandingannya. Nah, kalau kemarin nggak pakai mat, misalnya nggak hujan, saya berani pakai ini nih. Karena gravelnya sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget. Saya kalau gravelan di Houston sini, saya pakai yang ini. Jadi dia lebih kencang karena ukurannya lebih kecil dan tengahnya lebih halus. Satu lagi saya punya ukuran 42, nih 742, dan ini lebih gede-gede lagi si threadnya nih atau paculnya ini ya. Jadi ini benar-benar kalau buat mountain biking gitu udah tahu lebih madi lah. Jadi kalau seandainya kemarin saya tahu hujannya lebih lama, di perkiraan cuacanya hujannya lebih lama di Unbound, saya mungkin akan pakai yang ini. Jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat sepeda segala. Matnya nggak akan nempel ini insya Allah, karena si paculnya ini lebih dalam. Ini kan ukuran 40 mm si bannya ini, tapi si wheelsetnya ini ukurannya 700. Nah, si sepeda ini bisa dimasukin ban yang lebih gede, tapi wheelsetnya lebih kecil, 650B. Nah, kalau pakai 650B, jadi ukuran si bannya lebih kecil, ukuran si wheelsetnya lebih kecil, bannya bisa digedein, jadi bisa sampai mungkin sampai ke 48 gitu, bisa masuk ukuran bannya. Itu lebih enak lagi kalau misalnya bener-bener mau adventure gitu ya, gravelnya lebih besar-besar atau lebih ke arah mountain bike. Nah, buat perbandingan aja, kalau road bike saya ini pakai 50-34 yang depan, yang belakang 11-30. Ya, tadi kan ukuran yang sana kan 48-31 ya. Terus belakangnya 11-34. Jadi kalau gravel bike memang lebih kecil ukurannya, karena nanjak di gravel itu beda banget sama nanjak di road, jadi powernya harus lebih besar. Nah, terus ini di i2 pedalnya pakai look yang ini, jadi bukan power meternya ada di chainringnya di sini. Jadi kesimpulannya, sepeda gravel itu emang punya karakteristik sendiri dibanding road bike. Jadi teman-teman yang sudah punya road bike mau main gravel agak sedikit susah, terutama ukuran bannya tadi ya. Jadi nggak bisa masuk ban yang lebih besar untuk ke frame si road bike tadi. Nah, saran saya kalau teman-teman mau punya satu sepeda aja, mending punya gravel bike aja gitu. Nanti baru diganti bannya. Kalau mau main road tinggal ganti ban yang slick atau ban yang licin. Kalau mau main gravel tinggal diganti ban yang ukuran besar. Selain geometrinya yang lebih relax, jadi bisa betah lama di atas sepeda, harganya juga lebih murah dibanding road bike. Berdasarkan yang pengalaman saya beli gravel dengan beli si road bike tadi. Tapi memang kalau mau balapan gitu ya, mau kenceng-kencengan muterin, kalau di Jakarta kan di Dalcott atau di Bin Loop, itu mungkin ya pasti akan ketinggalan, karena balik lagi tadi si ukuran chainring sama ukuran kasetnya itu kan lebih kecil dibanding si road bike. Nah, tapi balik lagi kalau cuma mau punya satu sepeda, saya sarankan sih mending beli gravel bike. Udah, segitu dulu video yang sekarang. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti bisa saya bahas di kolom tersebut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.